Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke bab 13. Judulnya Cumal Waldung. Waldung artinya kegiatan cumal akhir pekan. Kegiatan di akhir pekan. Ke bawah ada munbab apa di bab ini? Real koyoyo atau el koyoyo. Sama mod. Oke, ke kanan ada kosakata apa? Cumal Waldung. Waldung kegiatan, cumal akhir pekan. Kegiatan di akhir pekan. Sama sangte wa gibun. Gibun artinya perasaan, wa dan sangte keadaan. Ada budaya informasi apa di bab ini? 한국인의 종교. 종교 artinya agama, nya 한국인 orang Korea. Agamanya orang Korea. Informasinya nanti. Tujuan dari bab ini, 주말 활동에 대해 말할 수 있다. bisa malha mengatakan tentang 활동. Kegiatan cumal di akhir pekan. Bisa ngomong tentang kegiatan di akhir pekan. Selain itu, tujuannya 상태나 기분에 대해 말할 수 있다. bisa malah mengatakan tentang 기분, perasaan, na atau 상태 keadaan, kondisi. Jadi kita bisa mengatakan tentang perasaan atau keadaan kita atau keadaan seseorang. Kita ke kosakata yang pertama, judulnya tadi Cumal Waldung, kegiatan di akhir pekan. Cukkuhada. Cukkuhada ini artinya bermain sepak bola. Ke kanan, 헬스를 하다. 헬스를 하다 ini artinya berolahraga atau nge-gym. Nge-gym tulisannya GM, gym. Fitness. Else ini artinya bisa diartikan berolahraga. Kemudian takurel cita. Takurel cita ini artinya bermain pingpong atau apa itu gambarnya? Bola tenis. Bermain bola tenis, tenis meja. Bola tenis meja atau pingpong kalau di aku biasanya. Nah, ini termasuk ini undong, olahraga. Oke, kemudian ke kanan. Moim. Nah, kegiatan yang kedua. Yang pertama ini kegiatan olahraga. Kemudian kegiatan di akhir pekan moim. Artinya perkumpulan atau meeting. Perkumpulan. Kosakatanya ada ini. Kohyang saramel manada. Artinya mana bertemu saram orang kohyang kampung halaman. Bertemu teman kampung halaman. Nah, ini meeting, perkumpulan. Terus ada kosakata lagi. Kohyang amsikal mokta. Makan makanan kampung halaman. Kohyang ini artinya kampung halaman. Ke bawah ini 친구 집을 방문하다. 방문하 ini artinya berkunjung, rumah, 친구 teman, berkunjung ke rumah teman. Nah, ini kegiatan yang termasuk perkumpulan. Kemudian ada kegiatan lagi tentang ini, 종교 생활. 생활nya kehidupan, 종교 keagamaan. Kehidupan agama. Nah, ini kegiatannya ini kosakatanya ya. 교회 artinya gereja. Chol ini artinya kuil untuk agama Buddha. Kalau 교회 ini agama Kristen. Kemudian sawane 가다. 가 pergi ke sawan masjid, tempat ibadah. Nah, ini orang Islam. Ini kegiatan ini 기도를 하다. Ini artinya berdoa. Kemudian yeburul derida. Yeburul deri sama artinya beribadah. Beribadah untuk ini. Gambarnya ini berarti agama Buddha. Kemudian kosakata tentang kegiatan akhir pekan ini yusik. Yusik ini artinya istirahat. Relaxation. Relax. Istirahat. Yo, santai. Kegiatan santai kayak gitu aja, relax tuh, santai. Nah, ini kegiatannya ada ini. 낮잠을 자다. 낮잠을 자다 ini artinya tidur di siang hari. Nat itu siang. Tiduran di siang hari. Kemudian bawah ini PC방에서 게임을 하다. 게임을 하다 ini artinya bermain game. di PC방 warnet. PC방 itu warnet. Ngegame di warnet. Kemudian 노래방에서 노래를 부르다. 노래를 부르 ini menyanyikan lagu. di 노래방 tempat karaoke. Jadi karaokean kayak gitu. Nyanyi di tempat karaoke.
Nah, ini ada tambahan kosakata. Undongjang. Undongjang ini artinya tempat olahraga. Kemudian 헬스장 ini tempat gym. Nah, tulisannya ini gym. Tempat gym, tempat fitness, tempat olahraga. Sama. Takujang ini artinya tempat ini tadi bola pingpong, tempat tenis meja. Udah, jang berarti tempat. Kita ke grammar. Grammar pertama ini 을 거예요 atau real 거예요. Ini translatannya ini. 을 거예요 atau real 거예요 dilampirkan pada kata kerja. Jadi posisinya ini menempel pada kata kerja untuk menunjukkan rencana atau niat masa depan. Jadi menunjukkan suatu rencana atau niat di masa yang akan datang atau di kegiatan yang akan dilakukan. Masih rencana ya. Belum pasti. Kalau yang sudah pasti dilakukan itu pakainya 을 거예요, real 거예요. Ini materi yang kemarin itu, yang mengandung janji itu. Yang kemarin beberapa gue lupa juga. Nah, bedanya real 거예요 sama 을 거예요 ini tadi. Kalau real 거예요 masih rencana. Jadi bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Artinya sama, yaitu akan. Sedangkan yang real 거예요 itu akan pasti dilakukan. Nah, jadi dalam 을 거예요 itu mengandung janji. Jadi harus dilakukan. Pasti akan dilakukan. Kalau ini real 거예요 masih rencana. Ya bisa dilakukan, bisa juga nggak jadi dilakukan. Oke, itu ya maksudnya. Masih rencana intinya. Ini peraturan pakainya, aturan pakainya. Jika ada badjim, maka tambahnya ini 을 거예요. 을 거예요. Contohnya ini 먹다. 먹다 ini akhirannya kyo, akhiran konsonan. Kalau aku biasanya jika akhiran konsonan maka tambahnya ini. Jadinya ini 먹을 거예요. 먹을 거예요. Tambah 을 거예요. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tonton di video yang berjudul Belajar Tata Bahasa. Nah, itu ada aturan pakainya. Itu lebih mudah dipahami itu dan lebih lengkap. Ini yang kedua, aturan yang kedua. Jika tidak ada badjim atau jika badjimnya berakhiran real, maka tambahnya real 거예요. Jika badjimnya berakhiran real berarti realnya ini ditumpuk pakai real ini. Jadi salah satu saja realnya. Jangan ditulis dua-duanya. Oke, contohnya kada. Nah, kata ini berakhiran huruf vokal atau tidak ada badjim. Maka tambahnya real 거예요. Jadinya ini 갈 거예요. Contoh dalam kalimat 밥을 먹을 거예요. Ini 먹을 거예요. 먹 ini akhirannya huruf konsonan kyo. Maka tambahnya yang 을 거예요. 먹을 거예요. Artinya saya akan makan. Saya akan makan nasi. Saya akan makan. Nah, dalam percakapan ini tuh masih rencana. Iya, nanti saya akan makan. Nah, berarti nanti bisa jadi makan, bisa jadi nggak jadi makan. Itu pakainya real 거예요. Kalau 먹을 거예요, kalau pakai 거예요, real 거예요, nah nanti pasti saya akan makan. Kayak gitu. Lanjut ya, contoh lagi nih. 기숙사에서 쓸 거예요. 쓸 거예요 ini akhirannya wi. Maka tambahnya wi itu huruf vokal. Jika akhiran vokal maka tambahnya yang ini, yang bawah ini, real 거예요. Jadinya ini, 쓸 거예요. Saya akan istirahat esok di 기숙사 asrama. Contoh lagi, 고향 음식을 만들 거예요. Nah, ini 만들다. Akhirannya huruf real. Nah, jika akhiran huruf real, nah realnya yang ini ditumpuk ini. Jadi tulis salah satu saja. Tulis satu saja realnya. Jadinya ini 만들 거예요. Oke, dong ya. Saya akan membuat makanan kampung halaman. Ini ada tip apa ini? Ketika subjek berada dalam orang pertama atau orang kedua, ia mengungkapkan rencana atau niat. Oke, jadi ketika subjeknya itu situasinya si subjek ini orang pertama atau orang kedua, maka itu mengungkapkan suatu rencana atau niatan. Nah, yang dimaksud subjek orang pertama atau orang kedua itu seperti apa? Kalian sudah tahu apa belum? Kalau belum tahu gue kasih tahu ini. Maksudnya orang pertama itu saya yang bicara ini. Kemudian orang yang kedua yang saya ajak bicara. Oke.
Terus ada lagi orang ketiga. Nah, orang ketiga ini yang dibicarakan. Nah, saya dan orang kedua ini yang saya ajak bicara ini membicarakan seseorang lain. Nah, itu namanya orang lainnya orang ketiga. Dong ya. Tetapi ini ketika dalam orang ketiga ia mengungkapkan tebakan. Nah, kalau kita membicarakan orang lain atau orang ketiga, aku sama kamu membicarakan orang ketiga, itu yang orang ketiga ini kalau pakai real koyo ini masih tebakan atau mengungkapkan suatu tebakan, spekulasi tentang suatu peristiwa, tebakan. Kalau kita membicarakan orang lain itu masuknya tebakan. Real koyo ini. Kalau aku sama kamu, orang pertama sama orang kedua, kalau pakainya real koyo, nah itu merupakan suatu rencana, mengungkapkan suatu rencana. Dong, kalau membicarakan orang lain itu masih tebakan. Contohnya, daripada bingung, contohnya langsung. 펑은 지금 회사에 있을 거예요. Nah, si Pong, nah ini aku dan kamu nih misalnya membicarakan si Pong. Si Pong ini 지금 sekarang 회사에 있을 거예요. Akan berada 회사에 di perusahaan. Si Pong ini akan berada di perusahaan. Nah, ini menunjukkan mengungkapkan suatu tebakan tentang si Pong ini. Pong ini sekarang sepertinya mungkin berada di perusahaan, mungkin ada di perusahaan. Masih tebakan ini kalau membicarakan orang ketiga. Kalau membicarakan orang pertama atau orang kedua itu suatu rencana. Kayak ini tadi, babel mogol koyo. Saya akan makan nasi. Masih rencana saya itu. Atau kamu akan ngapain kayak gitu. Itu ya, saya kira paham. Kalau belum paham, diulang-ulang nanti paham sendiri. Kita ke percakapan yang pertama. 니찬한 씨는 주말에 뭐 할 거예요? 니찬한 씨는, saudara Nichanan, 주말에 뭐 할 거예요? 주말에. Di akhir pekan mau hal koyo, kamu akan ngapain atau kamu berencana mau ngapain? Nah, pada akhir pekan kamu berencana mau ngapain? Kamu akan ngapain? Maksudnya tuh kamu berencana mau ngapain? Kayak gitu ya. 저는 태국 식당에 가서 고향 음식을 먹을 거예요. 저는 ini jawab saya 태국 식당에 가서 pergi ke 식당 restoran Taeguk Thailand. Saya relkonya diambilin ini sedikit. Saya akan pergi ke restoran Thailand. Lalu goyang 음식을 먹을 거예요. Saya akan makan 음식 makanan goyang kampung halaman. Saya berencana mau makan kampung halaman. Saya berencana pergi ke restoran Thailand. Kemudian saya mau makan makanan kampung halaman. 다린두 씨는 주말에 뭐 할 거예요? 다린두 씨는 주말에 뭐 할 거예요? Si orang ini balik nanya, 다린두 씨 saudara, kalau saudara 다린두 주말에 뭐 할 거예요? Akan melakukan apa di akhir pekan? Kamu berencana mau ngapain di akhir pekan? 저는 친구를 만날 거예요. Dijawab, saya 친구를 만날 거예요. Saya akan bertemu teman atau saya berencana bertemu teman. Nah, ini percakapan antara orang pertama sama orang kedua ini. Jadinya pakainya rel koyo yang mengungkapkan sebuah rencana. Ini rencana ini. Masih ada lanjutannya, Bro. 친구하고 탁구를 칠 거예요. 친구하고 탁구를 칠 거예요. 탁구를 칠 거예요. Saya akan 탁구를 bermain pingpong atau tenis meja hago dengan teman saya. Suaranya kedengaran ya. Mic-nya terlalu bawah ini masalahnya. Saya berencana bertemu teman, kemudian saya berencana juga bermain tenis meja dengan teman. 다린두 씨, 그럼 주말 잘 보내세요.
Darindu sih, saudara Darindu, kram. Kalau begitu, jumal 잘 보내세요. Nah, ini tuh ungkapan. Selamat berakhir pekan. Atau kalau dibedah, seo ini silahkan, bone menghabiskan waktu, cal dengan baik, jumal di akhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan, silahkan menghabiskan waktu dengan baik di akhir pekan. Maksudnya itu selamat berakhir pekan. Ungkapan, satu kesatuan. Intinya itu. 니찬한 씨도요. Nicanan sidoyo, Nicanan, saudara Nicanan tuh juga, saudara Nicanan juga ya, kamu juga ya, kayak gitu. Selamat berakhir pekan juga maksudnya. Oke, itu tadi percakapannya ya. Ini ada pertanyaannya. Nicanan 씨는, saudara Nicanan, 주말에 어디에 갈 거예요? Akhir pekan berencana pergi kemana si Nicanan ini? Nah, ini tadi ke 식당. Akhir pekan itu ke 식당 si Nicanan ini. lanjut, 다린도 씨는, saudara 다린도 주말에 akhir pekannya 누구를 만날 거예요? berencana bertemu siapa? 친구를 만날 거예요. Ini 다린도 tadi. Seperti itu ya. Nah, ini ada pengucapan atau pelafalan tentang tiget. Tiget, nah kalau di belajar huruf melalui saya, kalian pasti sudah tahu. Ini artinya kayak gini. Kalau di awal suku kata atau posisinya di awal itu diucapkan seperti suara mirip dengan T, huruf T. TDT, makanya saya pakainya TDT. Kalau di awal itu dibaca T, kalau di tengah D, kalau di akhir dibaca T, TDT. Udah itu aja. Contohnya tuda, 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 seperti mirip T. Aslinya samar-samar antara T dan D, gabungan itu. Tuda, tuda. Dan teta, teta. Nah, ini huruf awal itu yang di depan. Kalau selanjutnya ini termasuk tengah ini. Yang belum bisa baca, silakan tonton video saya itu, belajar huruf dulu. Lanjut. Tari, tari. Mirip T tadinya. Tari. Dan pada, 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 pada. Pada. Oke, itu ya tadi. Seperti itu. Lanjut aja. Kita ke kosakata yang kedua. Sangte wa kibun. Kibun artinya perasaan, wa dan sangte keadaan. Perasaan dan keadaan. Sigani itta. It ada sigan waktu. Saya ada waktu. Maksudnya saya punya waktu ini. Waktunya saya banyak ini. Saya punya waktu ini. Sigani opta artinya tidak ada waktu. Saya nggak punya waktu. Kemana dulu nih? Bawah aja, bawah. Yaksogi itta, saya ada janji atau saya punya janji. Nah, ini keadaannya, keadaan termasuk sangte. Saya punya janji nih. Kemudian yaksogi opta, saya nggak ada janji. Saya nggak punya janji. Ini maksudnya keadaan. Ke kanan, iri manta. Saya banyak pekerjaan. Maknanya banyak pekerjaan. Saya banyak pekerjaan. Ini maksudnya keadaan juga. Iri cokta. Iri cokta. Artinya pekerjaannya sedikit. Saya sedikit pekerjaannya nih. Kemudian papeda. Berarti ini lawan kata ya. Papeda ini sibuk artinya. Masih keadaan. Hangga ini artinya longgar. Oke. Makanya gambarnya ini musikan. Kayak gue kalau kerja. Lanjut bawah ini. Kibuni chota. Nah, perasaannya bagus. Perasaan saya bagus. Ya, ini maksudnya kibun. Kemudian kipeda. Kipeda ini artinya bahagia atau senang. Nah, ini maksudnya perasaan. Masuknya perasaan. Kemudian selpeda ini artinya sedih. Nah, ini masuknya ke perasaan. Sedih. Kemudian pikunada artinya capek atau lelah. Oke, masih ada tambahan kosakata. 재미없다, tidak menarik, enggak menarik ini. Kemudian 즐겁다, 즐겁다 ini artinya menyenangkan atau menikmati. Kemudian 심심하다 ini artinya boring atau bosan. 심심하다. 술 artinya sul, alkohol atau arak. 돼지고기 artinya daging babi. Itu tadi kosakatanya berdua.
Kita ke grammar 2 ataupun bab kedua, yaitu mood. Mood. Nah, mood ini bentuk negasi. Sudah sudah saya cantumkan di video saya yang berjudul belajar kalimat bentuk negatif dalam bahasa Korea. Kalian tonton itu. Ada mood sama an, jian, dan seperangkatnya. Lupa saya. Mood ditempatkan sebelum kata kerja untuk menunjukkan bahwa jadi si mood ini posisinya sebelum kata kerja. Fungsinya untuk menunjukkan bahwa subjek tidak dapat melakukan sesuatu. Si subjeknya ini nggak bisa melakukan sesuatu karena kurangnya kemampuan atau alasan lain. Karena nggak mampu. Jadi benar-benar tidak bisa. Artinya itu tidak bisa. Mood ini artinya tidak bisa. Biasanya kan ada perbedaan mood sama an. Nanti ada di sini sih. Nanti aja ya. Ya udah, saya singgung sedikit. Kalau an itu kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu, tapi tidak mau melakukannya. Itu an. Kalau mood memang benar-benar nggak bisa. Itu perbedaannya sedikit. Kita ke contohnya ini. 시간이 없어서 친구를 못 만나요. Saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu. So jadi 친구를 못 만나요. tidak bisa mana bertemu teman. Jadi nggak bisa bertemu teman. So ini materi kemarin ya. Kalian bisa tiru saya. Kalau aku mengartikannya ada 4 arti itu kemarin. Kalau ini cari yang pantas saja. Jadi lalu karena dengan cara. Kalau kita artikan mau mengartikan karena, caranya dari belakang ini. Saya nggak bisa bertemu teman karena tidak ada waktu, nggak punya waktu. Jadi mood ini benar-benar nggak bisa. Lanjut, contoh lagi. 바빠서 saya sibuk jadi 밥을 못 먹었어요. Nah, kalau diartiin dari depan kita artiin jadi. Saya sibuk jadi saya nggak bisa makan nasi. Atau kalau dari belakang, saya nggak bisa makan nasi karena sibuk. Benar-benar nggak bisa ini. 비가 와서 운동을 못해요. Saya nggak bisa berolahraga karena turun hujan. Nah, itu tadi. Ini ada catatan apa lagi nih? Saat meniadakan kata kerja yang menggabungkan kata benda dengan hada, mood ditempatkan di antara kata benda dan hada. Saat meniadakan kata kerja. Maksudnya, jika kata kerja yang ada kata-katanya hada, yang akhirannya itu hada, kata kerja yang akhirnya hada, nah, maka posisi si mood ini disisipkan sebelum hada. Contohnya ini, 공부하다. Nah, 공부하다. Kan di aturannya tadi kan mood kan di posisinya kan sebelum kata kerja kan. Nah, misal kalau ada kata yang ada akhirannya hada, maka posisi mood disisipkan sebelum hada. Misal ini 공부하다. Nah, kita posisinya mood bukan di depan, melainkan di tengah-tengah. 공부를 못해요 atau 공부 못해요. Sama saja. Dibuat benda 공부nya ini. 공부를 못해요. Nah, posisi mood ini sebelum kata hada. Heyo ini bentuk informal. Kalau belum bisa bikin informal, kalian bisa tonton di video saya berjudul perubahan bentuk kata kerja kata sifat dalam bahasa Korea. Nah, itu tadi ya posisi mood jika ada kata kerja yang akhirannya hada. Posisinya diletakkan di sebelum hada, tengah-tengah. Kalau tidak ada kata hada berarti posisi mood di depan kata kerja. Nih, mood menunjukkan ketidakmampuan. Sedangkan an hanya menunjukkan negasi atau penolakan yang disengaja. Penolakan yang disengaja. Aslinya tuh bisa, cuman ditolak, sengaja ditolak. Itu an. Udah, itu perbedaannya tadi. Intinya itu tadi, benar-benar gak mampu. Kalau mood an itu sebenarnya bisa tapi gak mau. Lanjut, contohnya ini ada contohnya. 주말에는 di akhir pekan 회사에 안 가요. Saya tidak pergi ke perusahaan.
Ini disengaja ini. Saya nggak mau pergi ke perusahaan akhir pekan. Sama gue juga. Sabtu disuruh lembur, nggak mau. Karena suatu ada alasan. Ada deh. Lanjut, kita ke percakapan yang kedua. 90 rek. 아지자 씨, 오늘 친구를 만날 거예요? Ajiza sih, saudara Ajiza. 오늘 친구를 만날 거예요. hari ini 친구를 만날 거예요. Kamu berencana bertemu teman kamu. Kamu akan ketemu teman kamu hari ini. Apakah kamu akan bertemu teman hari ini? 아니요. 친구가 너무 바빠서 못 만나요. 아니요, tidak. 친구가 너무 바빠서. Nah, ini 친구 teman saya 너무 바빠, sangat sibuk. 바빠 itu artinya sibuk. So, jadi 못 만나요. 못 만나요 artinya tidak bisa bertemu, nggak bisa bertemu karena sibuk, sangat sibuk. 그럼 뭐 할 거예요? 그럼 kalau begitu 뭐 할 거예요? 할 거예요 akan mau ngapain, melakukan apa. Kalau begitu kamu berencana mau ngapain? 기숙사에서 책을 읽을 거예요. 기숙사에서 책을 읽을 거예요. Saya berencana atau saya akan membaca cek buku esok di 기숙사 asrama. Saya akan membaca buku di asrama atau saya berencana membaca buku di asrama. 다라 씨는 뭐 할 거예요? Tara 씨는 뭐 할 거예요? Tara si saudara Dara. 뭐 할 거예요? Akan melakukan apa? Berencana ngapain kalau si Dara? 어제 일을 많이 해서 피곤해요. 어제 kemarin 일을 많이 했어. 많이 itu banyak 일을 bekerja. Kemarin itu banyak bekerja. So jadi pikon해요. pikon해요 itu saya lelah. Kemarin itu saya banyak bekerja. Jadi saya lelah. 오늘은 쉴 거예요. Hari ini 쉴 거예요. Saya akan atau saya berencana istirahat. Karena kemarin itu banyak bekerja dan sangat lelah, makanya si orang ini pengen istirahat. Ini si Dara. Itu tadi percakapannya. Ada pertanyaannya. Ajiza 씨는 saudara Ajiza. 오늘 hari ini 친구를 만날 거예요. Hari ini apakah akan bertemu teman? Jawabannya nih, 아니요. berarti 못 만나요. Gak bisa bertemu, gak jadi bertemu, tidak bertemu teman. Contoh lagi apa ini? Soal yang kedua. Tara 씨는 saudara Tara. 오늘 hari ini mau 할 거예요? Mau ngapain hari ini si Dara? Nah, hari ini si Dara tadi istirahat. 쉴 거예요. 아이고. Itu tadi. Nah, ini ada tip 못하다. Ini artinya sama, 못하다. Artinya tidak bisa. Ini 대신 itu artinya sebagai ganti. 못하다 sebagai gantinya 못. Jadi bisa pakai 못, bisa pakai 못하다. Nah, posisinya beda ini. Kalau 못하다 ini dilampirkan pada kata kerja untuk mengungkapkan negasi alih-alih, maksudnya itu untuk menggantikan 못, mengungkapkan suatu negasi. Dilampirkan pada kata kerja. Nah, posisinya 못 dilampirkan pada kata kerja maksudnya itu di setelah kata kerja. Oke, dong, setelah kata kerja posisinya. Kalau yang 못 tadi sebelum kata kerja. Kalau yang ini setelah kata kerja. Contohnya ini, 늦게 자서 일찍 일어나지 못했어요. Nah, 일어나지 못했어요. 일어나 ini kata kerjanya. Nah, posisinya ini 지못에 setelahnya, setelah kata kerja. Sini seperti ini. Artinya, saya nggak bisa 일어나 itu bangun, 일찍 itu lebih cepat, lebih awal. Kasih, saya nggak bisa bangun kasih karena so dari belakang itu kita artikan karena 늦게 자 tidur, 늦게 itu larut. Dengan terlambat, maksudnya tuh tidur sangat larut. Tuh 지못해 selain pakai 못
yang memiliki arti tidak bisa, kita juga bisa pakai 지 못하다, artinya sama, fungsinya juga sama, tapi posisinya beda. gitu ya. Ada ungkapan yang berguna ini, 주말 잘 지내셨어요? Nah, ini artinya tuh gimana akhir pekan Anda? Bagaimana akhir pekan Anda? Ini ungkapannya. Atau kalau dibedah per kata, 지내셨어요, apakah kamu melewatkan dengan baik jumal akhir pekan? Cine itu melewatkan, melewati. Apakah kamu sudah melewatkan dengan baik akhir pekanmu? Kayak gitu kalau di per arti perkata. Tapi ini karena ini ungkapan, kita jadiin satu aja. Gimana akhir pekan Anda? Contoh dalam percakapan ini, 주말 잘 지내셨어요? Apakah kamu sudah melewati akhir pekan dengan baik? Kayak gitu. 네, ya. 고향 친구들을 만났어. Saya bertemu teman-teman kampung halaman. So, jadi atau lalu. Nah, kalau ini pantasnya kita artikan lalu. Lalu 재미있게 놀았어요. Saya bermain dengan menari atau saya menikmatinya. Dah, itu aja. Kita ke budaya informasi. Budaya informasi judulnya 한국인의 종교. 종교 ini artinya agama, 의nya 한국인 orang Korea. Agama orang Korea. 한국은 Korea. Nah, ini berhenti kalau ada partikel topik an. 개인의 종교가 존중받는 대종교 국가입니다. adalah ini. 한국 Korea adalah 국가 negara 다종교 ini artinya multi agama. dong 받는 yang mendapat, 존중 penghormatan, 종교 agama 개인 pribadi atau masing-masing. Nah, maksudnya Korea ini merupakan negara yang multi agama, yang agama masing-masingnya, yang agama dipercaya, yang gimana sih? Yang agama dianutnya ini dihormati. Bingung aku mah. Maksudnya gini. Ini. Multi agama di mana agama pribadi itu dihormati. Maksudnya itu. Kalau diartikan berkata kayak gitu tadi. Lanjut ya. Di mana agama individu atau agama pribadi atau agama masing-masing itu dihormati di Korea. Karena Korea ini merupakan negara multi agama. Lanjut. 한국 리서치의 리서치 dari kata riset. 리서치의 여론 서기의 여론 nih 2023 따르면. Nah, 따르면 artinya itu berdasarkan atau sesuai, berdasarkan ini. Berdasarkan berarti aja. Berdasarkan ini ada dipetik ya. Nah, ini 여론 ini artinya opini sokannya dalam opini berdasarkan opini dalam opini pada tahun 2023 yang dilakukan ini 한국 Research oleh research itu penelitian Korea, penelitian Hangguk, berdasarkan opini dalam opini yang dilakukan oleh penelitian Hangguk pada tahun 2023 개신교를 믿는 사람 20%이 가장 많고. lanjut. 다음으로 불교 17%, 천주교 11%의 순입니다. 순 ini artinya 순서대 urutannya. Nah, urutannya langsung lompat ke depan ini. Urutannya yang persennya yang depan dulu. Kita ambil sunnya bentar, pinjam ini. Urutannya seperti ini. 가장만 paling banyak ini 20%. 사람 yaitu saram orang, 믿는 yang percaya, 개신교 agama. 개신교 ini Kristen Protestan. Nah,
Jadi yang paling banyak urutannya itu yang paling banyak pertama itu orang yang memiliki agama Protestan. Ini berdasarkan ini resort penelitian ini tadi. Kemudian Ta'amro. Nah, berikutnya ini agama Bulgyo sebanyak 17%. Agama Bulgyo itu agama Buddha. Kemudian Jeonjugyo agama Katolik. Nah, ini Kristen Katolik. Sebanyak 11%. Urutannya seperti ini tadi 20, 17 ini. Sebenarnya urutannya. lanjut. Islam교 등 기타 종교를 믿는 사람은 berhenti. 사람 orang 믿는 yang percaya 종교 agama kita dan lain-lain, maksudnya di luar agama. Selain agama itu, agama orang yang percaya agama selain agama tadi seperti Islam교 agama Islam, aju 적습니다. aju sangat 적다 itu artinya sedikit, sangat sedikit agama Islam di Korea. lanjut. 신자 중에는 di antara penganut, 중 itu di antara atau di tengah-tengah, penganut, cinca itu penganut agama tadi, agama itu tadi yang disebutkan persen-persennya tadi, 남성보다 여성이 많고, nah, banyak, man itu banyak, yosong perempuan, buta daripada namsong laki-lakinya. Jadi di antara yang menganut agama ini tadi, agama Protestan, kemudian Buddha sama ini Katolik, itu yang banyak itu si perempuannya daripada laki-lakinya. kemudian 나이가 적은 사람보다는 나이가 많은 사람의 비율이 더 높습니다. 더 높 ini lebih tinggi, 더 ini lebih tinggi, biul rasionya saram orang naikaman lebih tua. Nah, jadi rasionya yang lebih tinggi itu orang yang umurnya lebih tua. 보다는 daripada 적은 사람, orang naika 적은 itu yang umurnya lebih muda. Jadi yang memiliki, yang menganut agama ini tadi, rasio yang paling banyak yaitu didominasi oleh orang yang umurnya sudah tua dibandingkan orang yang masih muda. Maksudnya seperti itu. Selain itu tadi yang rasionya juga yang paling banyak itu perempuan daripada laki-laki. Perempuan kemudian yang lebih tua juga. 그런데 tetapi 종교를 가진 사람보다는 종교가 없는 사람이 더 많습니다. 더만 lebih banyak, 더만 itu artinya lebih banyak saram orang 없는 yang tidak ada 종교 agama. Tetapi lebih banyak orang yang tidak ada agama atau tidak punya agama itu lebih banyak bukan daripada saram orang gajin, 종교를 가진 yang memiliki 종교 agama. Kajian ini artinya bisa diartikan memiliki. Jadi tetapi ini jelasin tadi ya. Tetapi masih lebih banyak orang yang tak beragama, yang tanpa agama dibandingkan orang yang memiliki agama tadi. Atau makanya kita sering menyebutnya Korea ini mayoritas ateis. Nah, itu tidak beragama. Itu tadi ya paragraf pertama. lanjut. 개신교 신자들은 berarti 신자들 artinya penganut. 개신교 itu Protestan, agama Kristen Protestan. 교회에서 예배를 드립니다. 예배를 beribadah에서 di 교회 gereja. Penganut agama Kristen Protestan itu beribadahnya di 교회 gereja. 그리고 kemudian 다양한 모임과 활동을 통해 신앙생활을 합니다. 신앙생활을 하 itu artinya menjalani hidup beragama. 신앙 itu memiliki kepercayaan atau keberagamaan. Menjalani hidup beragama 통해 melalui 활동 kegiatan dan moim perkumpulan tayangan yang bermacam-macam. Jadi selain beribadah di gereja, si agama Kristen Protestan ini kegiatannya juga melalui berbagai macam kegiatan atau berbagai macam perkumpulan. Ada kumpul-kumpul
ada kegiatannya itu di sana. Kalau di Islam kan ada Yasin dan tahlilan, juga sama sih, beda-beda maksudnya itu ya. Oke. 전주교 신자들은 berarti 신자들 penganut 전주교 agama Katolik 성당에서 미사를 드리며, nah 미사를 드리 ini sama ibadah misa'에서 di 성당 katedral bentuknya sama mirip gereja ya. Kalau 성당 ini untuk agama 전주교, kalau 교회 ini untuk agama 개신교 agama Kristen. Aduh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai mana tadi? Medan 개신교 신자들처럼 다양한 종교 활동을 합니다. 활동하. Nah, di agama ini jelasin di agama 전주교 ini, di agama Katolik. Dan juga melakukan kegiatan 종교 agama dayangan yang bermacam-macam, maksudnya itu berbagai kegiatan agama, melakukan berbagai kegiatan agama corom seperti 신자들 penganut 개신교 agama Protestan. Jadi kegiatannya hampir sama, berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh agama Kristen Protestan itu untuk agama Katolik. Kegiatannya hampir sama ya, kan namanya juga sama-sama Kristen ya, kegiatannya ya kurang lebih hampir sama ya. Oke, dong. Lanjut. 불교 신자들은 artinya penganut 불교, artinya agama Buddha, penganut agama Buddha. 절에 가서 예불을 드립니다. 절에 가서, 가 itu pergi ke 절, kuil selalu. 예불을 드리 artinya beribadah, jadi ibadahnya di kuil, 절 itu agama Buddha. Kalau agama Kristen 교회, Katolik ke 성당. Kalau Islam ya ke masjid. Islam mana ya, nggak dijelasin ya. Lanjut. 한국에서는 di Korea 예수님의 탄생일인 크리스마스 양력 12월 25일과 부처님의 탄생일인 부처님 오신 날 음력 4월 8일이 모두 공휴일로. Berhenti di sini dulu. Nah ini. Ayo, pasti bingung ya betin di mana. Kalau dari belakang juga boleh. Nanti masuk artinya masuk. Ini kita ke sini dulu. Di Korea ini tadi ya. Ini sebelum kurung dibaca dulu ini. Sebelum kurung ini. Nal hari osin yang datang buconim maksudnya itu hari lahirnya Buddha buconim. Ini dalam kurung ini tanggal 8 bulan 4 Emnyok itu kalender bulan. Hari lahirnya buconim dalam kurung ini in yang merupakan tansengil hari ulang tahun nya buconim Buddha yang merupakan hari ulang tahunnya Buddha. Wa dan ini sebelum kurung ya. Christmas itu Natal, dan hari Natal yang merupakan tansengil hari ulang tahun nya Yesunim Yesus. Ini jelasin kedua ini hari lahirnya Buddha sama hari lahirnya Yesus. Kalau hari lahir Yesus ini tanggal ini 25 bulan 12 kalender bulan. Kalender bulan ya kayak Januari. Kalau kalender bulan kalender matahari. Astagfirullahaladzim. Yang nyok itu kalender matahari, kalau nyok kalender bulan. Kalau kalender matahari ya kayak Januari itu, makanya 25 itu tanggal merah Christmas. Malah keceplosan dhisik. Nah, ini jelasin ini kedua ini hari ulang tahun agama Buddha sama hari ulang tahun Buddha sama hari ulang tahun Yesus modu semuanya 공휴일로 지정되어 있습니다. 지정되어 itu artinya ditentukan. 지정되어 artinya ditentukan. 로 sebagai 공휴일 hari libur. Nah, semuanya ini dua-duanya ini ditentukan hari libur. 공휴일 tanggal merah. Makanya tanggal merah di hari ini. Lanjut, kennari 되면 berarti di sini. Kalau sudah
hari itu, jika sudah hari itu, maksudnya itu pada hari itu. Nah, intinya itu pada hari itu. Kalau sudah hari itu, maksudnya itu pada hari itu tadi, tanggal ini tadi, 교회나 절에 사람들이 많이 모입니다. Nah, mo'i itu berkumpul, 많이 banyak berkumpul atau banyak berkumpulan. 사람들 orang-orang ke 절 kuil nah atau 교회 gereja. Di hari itu banyak, kalau agama Buddha ya berarti banyak perkumpulan di kuil, kalau agama Kristen berarti banyak perkumpulan di gereja. Dah, itu tadi informasinya tentang agama. Di Korea itu mayoritas agamanya yang paling banyak tadi ya ateis, tidak beragama. Kalau orang yang memiliki agama itu yang paling besar agamanya itu agama Kristen Protestan sebanyak 20% tadi, kemudian diikuti dengan Buddha, baru ke agama Katolik. Tapi masih kalah sama yang tidak beragama. Kalah apanya? Kalah jumlahnya. Tapi nggak tahu kalau sekarang, nggak tahu sih. Banyak gereja sih di sini sekarang. Kita ke soal reading. 다음 내용과 관계 있는, cari yang ada hubungannya. 관계 있는 itu artinya yang berhubungan. 기도를 하고 있습니다. 하고 sedang 기도하 berdoa. Yang gambar berdoa yang mana kira-kira bisa dipahami ya? Yang nomor 1. Kalau nomor ini menyanyikan puji-pujian ini. Chansong Karepure. Ini menyanyikan pujian di gereja biasanya. Kalau ini nge-game, kalau ini nulis atau belajar. Nomor 2, 관계는 masih cari yang ada hubungannya. 슬프다 ini artinya sedih. Meleot. Sedih yang ada hubungannya sama sedih. Nomor 1, 재료 bahan artinya. Nomor 2, 치료 pengobatan. Nomor 3, 활동 kegiatan. Nomor 4, 기분 perasaan. Nah, sedih ini termasuk perasaan. Oke, tadi di kosakata ada ya, 기분. Perasaan jawabannya, perasaan sedih, masa kegiatan sedih, bahan sedih, enggak nyambung. Soal lanjut, soal nomor 3. 부분에 많은 yang di garis bawah ini, 밑줄 yang di garis bawah, yang benar yang mana tulisannya? nomor 1, 오늘의 날씨가 정말 좋으네요. 정말 좋으네요. Ini struktur tulisannya benar apa salah kira-kira? Neo ini di materi sebelumnya di bab berapa ya? Pernah. Kalau Neo ini cuo ini struktur cuo ini tuh apa ya? AKD informal cuo ini. Nah, kalau struktur Neo ini tidak diubah ke AKD informal, tapi masih tetap AKD biasa. AKD kamu tahu nggak AKD? AKD kamu sebaiknya tonton dulu. Sebelum belajar ini kalian pelajari dulu video saya itu yang runtutan itu sudah saya kumpulin di playlist itu. Belajar bahasa Korea step by step. Ada struktur kalimat, ada perubahan bentuk kata kerja. Nah, itu yang paling penting. Perubahan bentuk kata kerja, kata sifat sama tata bahasa itu dipahami benar-benar. Cara cara aturan pakainya itu lebih enak dipahami itu video saya itu. Cuo ini AKD informal. Kalau struktur Neo itu pakai AKD biasa, bukan AKD informal. Jadinya kurang tepat. Ini AKD biasa seharusnya. Kalau AKD biasa berarti dari kata cupta. AKD biasa tanya kan dibuang. AKD biasa ini. Kalau AKD informal itu cuoyo. Cuoyo. Aduh, salah nulis sih San. Cuoyo. Nah, AKD informal ini. Ini bentuk informal. Kalau AKD informal, oyone dihilangin oyone. Tinggal cuu.
Nah, ini maksudnya ini yang dimaksud AKD informal. Kalau AKD biasa ini cupta. Dong ya. Tonton aja dulu, pelajari. Kalau nomor 2 ini jadinya deng dong, salah. 어머니께서 ibu 음식을 만들십니다. ini benar apa salah? Ini juga materi kemarin-kemarin ini kurang tepat. Seharusnya realnya ini dihilangin. 만드십니다. Benar itu. pelajari aja sendiri. Nomor 3, 기숙사에서 음악을 들을 거예요. Nah, ini fokus yang di garis bawah aja. 음악을 ini dari kata teta. Tadi ini pelajaran tadi real 거예요. Strukturnya tadi kalau yang tadi kurang lengkap tadi cara penulisannya, kalian sebaiknya tonton video saya yang kalau kalian ini judulnya tata bahasa 1 part 1. Nah, cara aturan pakainya jika berakhiran huruf tiket, maka tiketnya ini kita ubah menjadi real. Diubah menjadi real, baru kemudian ditambahi el-koyeyo. Tonton saja di video saya itu tata bahasa 1 part 1 itu, aku ingat. Oke. Atau kalau nggak salah part 2 ya. Aduh, lupa lagi lah. Jadinya bimbang kan. Nah, jadi strukturnya seperti ini emang. Tiketnya diubah menjadi real. Jadi ini yang benar. Oke, terus kayo. Kalau kita nomor 4 ini apa ini? Jongso hel kayo. Ini jongso he. Ini AKD informal ini pakainya. He. Seharusnya keliru. Real kayo ini materi bab berapa ini juga? Ini sudah pernah juga strukturnya. Atau kalian gampang nyarinya kalian tonton saja itu bisa tata bahasa, belajar tata bahasa itu udah ada juga real kayo, ada juga real, cara pakainya itu ada. Seharusnya ini jongso hal pakai AKD biasa juga. Oke, jawabannya ini ya. Lanjut. Kelamaan nanti. Durasi berapa ini? 52 menit. Nomor 4, pinkan berarti suruh melengkapi bagian yang kosong ini. 요즘 akhir-akhir ini iri mana itu artinya banyak pekerjaan. Jadi 너무 sangat 뭐뭐뭐. Akhir-akhir ini tuh saya banyak pekerjaan. Jadi sangat 뭐뭐뭐. apa. 쉴 시간이 별로 없었어. 너무 피곤합니다. Kalau dari belakang ini. Jadi saya sangat lelah karena tidak ada sama sekali waktu istirahat. Saya sangat lelah karena gak ada waktu istirahat sama sekali. Kira-kira apa? Ini tadi. Akhirnya ini saya banyak pekerjaan. Jadi sangat. Nomor 1, 바쁩니다. 바쁘 sibuk. Oke, kalau banyak pekerjaan jadi sangat sibuk. Benar? Ding dong. Oke, benar. Udah ketemu. Kita artiin sekalian. Yang namanya banyak pekerjaan ya pasti sibuk lah. Nomor 2, 편하다. 편함dia artinya nyaman. Nomor 3, 심심하다 artinya bosan. Nomor 4, hangga, longgar. Kalau longgar ini sedikit pekerjaan, iri koso, maka jawabannya yang ini. Tapi ini manaso, maka jawabannya ini papa. Lanjut soal nomor 5, bacaan ini. Hawie는 di Korea cari yang ini, 같은 sama. Di Korea 개신교를 믿는 사람이 가장 많고 다음으로 불교 전주교의 순입니다. 순 ini urutannya ini lompat ini kemudian lompat ini sebelum ko ini. Kajangman paling banyak saram orang minan yang percaya 개신교 agama Kristen Protestan. Yang paling banyak ini tadi. Kemudian ta'amuro setelah itu artinya berikutnya 불교 agama Buddha. Kemudian lagi 전주교 agama Katolik. Urutannya ini yang paling banyak Kristen, Buddha dan Katolik.
Islam kiwateng kita 종교를 믿는 사람은 orang yang percaya 종교 agama lain-lain seperti Islam agama Islam 아주 적습니다. 아주 sangat 적 적습니다. sedikit. 신자 중에는 di antara 신자 penganut atau yang memiliki agama tersebut 남성보다 여성이 많고 banyak 여성 perempuannya boda dibandingkan 남성 laki-lakinya. Banyak perempuannya daripada si laki-lakinya yang memiliki agama itu tadi. kemudian 나이가 적은 사람보다는 나이가 많은 사람이 비율이 더 높습니다. 비율이 비율 itu artinya rasionya lebih tinggi. Rasio yang lebih tinggi yaitu orang 나이가 man yang umurnya lebih tua. Bukan daripada 적은 사람 itu 나이가 적은 사람 orang yang lebih muda. Jadi yang memiliki agama itu rasionya yang lebih tinggi atau yang lebih besar itu dimiliki oleh orang yang lebih tua dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Selain itu juga rasio yang lebih besar ditempati oleh perempuan. 그런데 tetapi 종교를 가진 사람보다는 종교가 없는 사람이 더 많습니다. 사람이 더 lebih banyak orang 없는 yang tidak punya 종교 agama boda daripada orang kajin yang memiliki 종교 agama. Tetapi masih lebih banyak yang tidak mempunyai agama daripada yang mempunyai agama. Kita cari yang tepat. Nomor 1, 남성 신자의 수가 jumlah suka itu ada jumlah jumlahnya 신자 penganut 남성 laki-laki jumlah penganut maksudnya jumlah penganut laki-laki jumlah yang apa sih kok nggak enak sekali ya. Jumlah yang memiliki agama laki-laki, jumlah laki-laki yang memiliki agama maksudnya itu 여성 신자보다 훨씬 더 많습니다. 훨씬 itu jauh, 더 lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang perempuan. Ini 여성 신자 penganut perempuan. Jadi jumlah laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuannya. Benar apa salah? Kebalik. Seharusnya perempuannya ini 여성만. Banyaknya perempuan. Ini kebalik ya. Jadi salah. Nomor 2. 한국에서 가장 많은 신자를 가진 종교는 berarti ini partikel topik. Agama 가진 yang memiliki 신자 penganut 가장만 yang paling banyak 한국에서 di Korea 불교입니다. adalah agama 불교 Buddha. Benar apa salah? Yang paling banyak tadi agama ini 개신교 Kristen Protestan. Bukan agama Buddha, ini salah. nomor 3. 종교가 없는 사람이 종교를 가진 사람보다는 많습니다. berarti di sini dulu. 종교가 없는 사람이 berhenti ini. Orang yang tidak punya agama 종교를 가진 사람보다 많습니다. lebih banyak atau banyak boda dibandingkan orang 가진 yang memiliki 종교 agama. Orang yang tidak punya agama itu lebih banyak daripada orang yang tidak orang yang tidak memiliki agama itu lebih banyak daripada orang yang memiliki agama. Benar? Apa benar? Iya, betul sekali. Ini lebih banyak orang yang tidak punya agama. Cara mengartikannya ini, kalau ada buta ini cari yang partikel subjeknya di dahuluan, baru langsung ke belakang. Jadi yang menempel pada Buddha ini diartiin belakangan. Kalau nomor 4 kita artiin ya sekalian. 나이가 적은 사람이 orang 나이가 적 itu yang umurnya lebih muda. 신앙을 가진 경우가 더 lebih banyak situasinya kondisi yang 가진 itu yang memiliki 신앙 kepercayaan. Orang yang umurnya lebih sedikit atau orang muda itu lebih banyak memiliki kepercayaan. Benar apa salah? Kurang tepat. Yang banyak memiliki kepercayaan itu rasionya tadi orang yang naika lebih tua. Jadi jawabannya nomor 3 ya. Oke, sekarang kita ke listeningnya. Jam berapa sekarang sih? Piro mulai 02.
1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah yang tepat, pinkan itu di bagian yang kosong. Jadi suruh melengkapin. Biasanya nomor 1 itu gampang. 여기는 사원입니다. 여기는 사원입니다. 사원. Kalau nomor 1 회사, nomor 2 시장, nomor 3 사원. Oke, nomor 4 숙소. Jawabannya ini 사원입니다. Lanjut. Mic geser nih. Kedengeran nggak? 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 관계에 있는 yang ada hubungannya. Belum gue pencet ternyata. Nungguin apa ini? 점심 먹고 뭐 할 거예요? 점심 먹고 뭐 할 거예요? 점심 먹고 makan siang, kemudian mau 할 거예요? Kamu berencana mau ngapain? mau 할 거예요? Kamu mau ngapain setelah makan siang? 공원에 가서 자전거를 탈 거예요. 공원에 가서 pergi 공원 ke taman selalu 자전거를 탈 거예요. Berencana tak naik sepeda 자전거. Nah, yang ada hubungannya sepeda nomor 2. Ding dong. Ketemu ya. Lanjut aja. (3번부터) (4번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 오늘도 바빠요? 오늘도 바빠요. 오늘 itu hari ini, tuh juga bapayo sibuk. Hari ini juga apakah kamu sibuk? Ini disuruh ngelanjutin. 1. 네, 일이 많아요. 네, iya, iri manayo. Mana banyak pekerjaannya. Iya, banyak pekerjaannya. Yang ditanya tadi, hari ini juga apakah kamu sibuk? 2. 네, 일을 잘해요. 네, ya, 일을 잘해요. Saya lancar pekerjaannya. Saya tuh pinter pekerjaannya. Maksudnya gimana ya? Lancar. Pinter. Itu pokoknya. Pekerjaannya tuh lancar pokoknya. Ya, pekerjaannya lancar. Yang ditanya tadi, hari ini juga apakah kamu sibuk? 3. 아니요. 일이 재미있어요. 아니요, tidak. 일이 재미있어요. Pekerjaannya menarik, 재미 itu. Enggak, pekerjaannya menarik. Yang ditanya itu, hari ini juga apakah kamu sibuk? 4. 아니요. 일을 하고 싶어요. 아니요, tidak. 일을 하고 싶어요. Gosip ingin, 일을 bekerja. Enggak, saya ingin bekerja. Yang ditanya tadi, hari ini juga apakah kamu sibuk? Jawaban yang paling tepat nomor 1. Deng-dong. Iya, saya banyak pekerjaan. Hari ini juga apa kamu sibuk? Iya, saya banyak pekerjaan ini. Makanya ya sibuk. Gitu. Kalau banyak pekerjaan ya sibuk. Ada kram. I'm sorry guys, udah 1 jam, Rek. 1 jam. Lanjut ya. Oh. (4번) 일요일마다 어디에 가요? 일요일마다 어디에 가요? 일요일마다 itu artinya mata itu setiap, 일요일 itu hari Minggu. Setiap hari Minggu 어디에 가요? Nah, pergi kemana? Setiap hari Minggu kamu pergi ke mana? Jawabannya kira-kira nomor 1
tak pencet ya. 1. 교회에 가요. 교회에 가요. Saya pergi ke 교회 gereja. Saya pergi ke gereja. Tadi pertanyaannya, tiap hari Minggu kamu pergi kemana? 2. 10시에 가요. 10시에 가요. Saya pergi pada jam 10. Yang ditanya tadi, setiap hari Minggu kamu pergi kemana? 3. 버스로 가요. Bosro kayo, pergi menggunakan bus. Saya pergi menggunakan bis. Yang ditanya tadi, tiap hari Minggu kamu pergi kemana? 4. 친구하고 가요. 친구하고 가요. pergi aku dengan 친구 teman. Pergi dengan teman. Yang ditanya tadi, pertanyaannya tadi, setiap minggu kamu pergi kemana? Jawaban yang paling tepat yaitu nomor 1 yang menunjukkan tempat. 교회 gereja. Saya pergi ke gereja. Ini soal ya, bukan serius. Para bener. Lanjut nomor 5. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 주말에 뭐 할 거예요? 주말에 뭐 할 거예요? 주말 itu akhir pekan. Pada akhir pekan mau 할 거예요? Kamu berencana mau ngapain? mau itu melakukan mau apa atau ngapain. Akhir pekan kamu berencana mau ngapain? 1. 기숙사에서 자고 있어요. 기숙사에서 자고 있어요. sedang tidur di 기숙사 asrama. Saya sedang tidur di asrama. Yang ditanya tadi, akhir pekan kamu berencana mau ngapain? 2. PC방에서 게임을 했어요. PC방에서 게임을 했어요. 게임을 해. Habis bermain game esok di PC방 warnet. Saya habis ngegame di warnet. Yang ditanya tadi, akhir pekan mau ngapain? Berencana mau ngapain? 3. 반장님도 주말 잘 보내세요. 반장님도, Pak Mandor juga jumal 잘 보내세요. Selamat berakhir pekan. Yang ditanya tadi, akhir pekan kamu berencana mau ngapain? 4. 친구하고 영화 보러 갈 거예요. 친구하고 영화 보러 갈 거예요. Saya berencana pergi untuk menonton 영화 film aku dengan 친구 teman. Saya akan pergi untuk nonton film bersama dengan teman. Yang ditanya tadi, akhir pekan kamu berencana mau ngapain? Jawaban yang paling tepat nomor 4. Lebih banget ya. Saya berencana pergi untuk nonton film bersama dengan teman saya. Oke. Itu saja. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Udah ya, sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa juga di share ke teman-teman yang baru belajar bahasa Korea, terutama EPS topik Korea. Sampai jumpa, bye bye.